Shalom Bapak Ibu semua. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah orang Kristen boleh memakan daging kurban? Dan tentu jawabannya adalah tidak boleh. Karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20, bahwa kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya kepada saya, kan daging yang dijual di pasar itu kan Pak dipotong bukan menyebutkan nama Tuhan kita Pak, malah nama Tuhan mereka. Kok bisa dimakan? Nah, jawabannya adalah karena daging yang dijual itu adalah untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari, jadi tidak perlu mengadakan pemeriksaan apakah daging itu dipersembahkan kepada berhala atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10. Kalau itu untuk komersil dan diperdagangkan, sebagai orang Kristen sesuai dengan Alkitab, kita tidak perlu mengadakan pemeriksaan dan tidak enggan untuk membeli daging itu, sekalipun daging itu dipotong dengan menyebutkan nama Tuhan mereka. Karena untuk komersil itu tidak dipandang sebagai persembahan berhala. Tetapi, kalau label daripada daging itu adalah daging kurban dan itu diberikan secara gratis dan sukarela, tidak ada tujuan komersil, maka orang Kristen wajib menolaknya. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah The MacArthur New Testament Commentary. Yang kedua adalah The Interpretation of 1st and 2nd Corinthians. Yang ketiga, The Orthodox Bible Study 1st and 2nd Corinthians, Straight from the Heart. Nah, di dalam literatur ini Bapak Ibu, ketika kita pergi ke pasar daging, jangan tanyakan daging yang kita beli itu telah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Beli saja tanpa bertanya demi hati nurani. Jika itu tidak mengganggu hati nurani kita sendiri, beli dan makan. Mengutip Mazmur 24 ayat 1, Paulus berkata, karena bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya. Orang Kristen memang tidak boleh berpartisipasi dalam penyembahan berhala, karena ketika melakukan hal itu berarti bahwa orang itu sudah mendapat bagian dari setan-setan. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Tetapi setelah daging kurban itu dikirim ke pasar, maka daging itu hanyalah daging yang biasa sama seperti semua daging yang lain. Itu adalah makanan yang Tuhan sediakan dari bumi dan dapat dimakan dengan hati nurani yang bersih dan dengan ucapan syukur. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik dan tidak ada yang boleh ditolak jika diterima dengan rasa syukur, karena itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Jadi Bapak Ibu, dari literatur ini kita lihat, kalaupun daging yang di pasar itu ada, kita tidak usah mengadakan pemeriksaan apakah daging itu daging korban yang dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Kita beli saja dan kita makan karena itu adalah kebutuhan kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun seandainya daging itu adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala ketika itu dijual, itu sama saja dengan daging-daging yang lain. Tentu, kecuali seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau daging itu kita tahu bahwa daging itu adalah daging kurban, maka kita tidak boleh mengambil bagian itu karena kita telah mengambil bagian dalam berhala-berhala atau setan-setan. Nah, dalam literatur ini, membeli makanan untuk dihidangkan di meja kita sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda dengan makanan yang diberikan untuk menghormati berhala-berhala. Sudah jelas, seandainya daging kurban itu ternyata dijual di pasar, itu sudah berbeda. Karena apa? Itu untuk kebutuhan hidup kita, bukan untuk menghormati berhala. Di dalam literatur ini juga dijelaskan, tetapi jika dikatakan bahwa ini adalah daging kurban dan itu adalah suatu upacara untuk menghormati Tuhan mereka, maka kita harus menolaknya. Jadi dari sini Bapak Ibu, dari literatur yang sudah kita tunjukkan, kita sudah tahu perbedaan antara daging yang dijual di pasar dengan daging yang langsung diberikan kepada kita, yaitu daging kurban. Untuk yang dijual di pasar, maka kita tidak perlu mengadakan pemeriksaan apakah daging itu adalah daging kurban atau tidak. Tetapi ketika daging kurban itu diberikan, dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dan kita tahu itu adalah daging kurban, dan orang yang memberikan kepada kita itu juga mengakui bahwa itu adalah daging kurban, maka kita harus menolaknya. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 20, kita harus tolak daging itu, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini penting? Saya pikir ini adalah sebuah identitas orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mau memberikan daging babi kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, maka saya pikir juga hal yang relevan bahwa saudara-saudara kita yang dari Islam juga tidak memberikan daging kurbannya kepada kita. Nah, saya pikir itu adalah hal yang fair, di mana ketika kita tidak memberikan daging babi kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, hal yang sama juga, mereka pun tahu bahwa kita tidak makan daging kurban seandainya mereka berikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dari Kristen tidak mengerti atau tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui seperti apa doa yang dibacakan pada saat menyembelih hewan kurban. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya sembelihan ini adalah darimu dan untukmu. Jadi dari sini kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa kurban itu, daging sembelihan itu diberikan kepada Allah Tuhannya saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, selanjutnya ketika hewan kurban itu disembelih oleh orang lain, maka doanya seperti ini Bapak Ibu. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan. Yaitu siapa nama pemilik kurban itu dan keluarga pemilik nama kurban itu. Jadi sudah jelas bahwa hewan itu saat disembelih sudah dikatakan terimalah kurban ini ya Allah. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, baiknya kita tidak mengambil bagian dalam daging kurban itu. Jadi ketika ada tetangga kita, ada sahabat kita, ada teman kita yang memberikan daging kurban kepada kita, adalah lebih baik bahwa sebelum mereka memberikannya, kita sudah katakan, mohon maaf, kami tidak bisa menerima daging itu, silahkan berikan kepada orang yang mungkin lebih berhak dari kami. Sehingga dengan demikian, kita tetap menjadi pelaku firman. Sama seperti mereka, kita hormati dengan tidak memberikan daging babi kepada mereka. Mereka pun juga sebaiknya tidak ada salahnya mereka menghormati kita karena kita tidak makan daging kurban mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak Jul, saya sudah sempat makan daging kurbannya, Pak. Tidak apa-apa karena Anda tidak tahu sebelumnya. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya ketika ada daging kurban, bukan hanya dari saudara-saudara kita yang dari Islam, baik dari manapun, ketika daging itu dipersembahkan kepada Tuhan yang bukan Tuhan kita, maka sebaiknya Anda menghindari makanan atau daging itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.